Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, sejumlah makam pasien COVID-19 di Kelurahan Lemu, Kecamatan Bacukiki, Parepare, Sulawesi Selatan dibongkar oleh orang tak dikenal. Bahkan beberapa peti jenazah juga dirusak. Dan polisi masih menyelidiki kasus ini. Warga yang akan berziarah ke makam kerabatnya berstatus positif COVID-19 di Parepare, Sulawesi Selatan dibuat kaget. Pasalnya, terdapat 7 makam yang sudah dalam keadaan terbongkar. Beberapa peti makam bahkan juga dirusak. Di salah satu makam juga ditemukan sepasang sandal yang diduga milik pembongkar makam. Cuman kami tidak tahu itu siapa yang ambil jenazah. Jadi yang saya mau tahu itu yang mengambil jenazah siapa. Apa pihak keluarga atau apa, dan apa boleh. Kalau memang boleh, kenapa tidak dari awal dikasih saja sama pihak keluarga, nanti pihak keluarga yang makamkan. Daripada begini sudah dikubur, terus digali lagi kembali, diambil lagi. Usai temuan makam yang terbongkar pada Jumat lalu, aparat Satreskrim Polres Parepare memasang garis polisi. Polisi masih memiliki dalang di balik pembongkaran ini. Untuk hari ini kami jelaskan melakukan pemasangan garis polisi, di mana maksud dan tujuannya untuk menetapkan status quo. Dalam artian sementara masih kami lakukan penyelidikan dan pengembangan. Polisi akan berkoordinasi dengan pihak Satgas COVID-19 dan Dinas Lingkungan Hidup dalam kasus ini. Polisi juga mendalami dugaan makam dibongkar oleh pihak keluarga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pagi kemarin disuntik vaksin COVID-19. Sri Sultan mengajak para lansia tidak takut divaksin agar pandemi segera berakhir. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama Permaisuri GKR Hemas mengawali vaksinasi COVID-19 untuk lansia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Sri Sultan mengajak para lansia memanfaatkan kesempatan vaksinasi dengan baik agar pandemi segera berakhir. Saya kira menggunakan kesempatan untuk vaksinasi. Tidak ada implikasi apapun yang saya rasakan, sehingga harapan saya kesempatan pemerintah membantu vaksinasi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa menumbuhkan kekebalan pada diri kita dengan harapan kita sama-sama menjaga kesehatan sehingga pandemi ini lebih cepat berakhir. Di daerah istimewa Yogyakarta ada lebih dari 200.000 lansia yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Atta Halilintar resmi melamar Titania Aurelia Nur Hermansyah alias Aurel. Acara lamaran dihadiri oleh Satgas COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan. Semoga lamaran saya diterima. YouTuber Muhammad Atamimi Halilintar beserta keluarga besar mendatangi keluarga penyanyi sekaligus politikus Anang Hermansyah. Mereka berkumpul di sebuah hotel di Jakarta untuk menggelar prosesi lamaran. YouTuber dengan pengikut terbanyak se-Asia Tenggara ini resmi melamar putri Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah. Dalam suasana hikmat dan penuh haru, Atta melamar Aurel. Lamaran pun diterima oleh Aurel dan sang ayah. Dengan
banyak ketidaksiapan juga, tapi dari hati yang terdalam, tertulus, dari semoga lamaran saya diterima. Setelah kami berdiskusi semua, jujur kami mufakat dan menerima dengan tangan terbuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara lamaran dihadiri keluarga dan kerabat dari kedua pihak. Rencananya, akad nikah Atta dan Aurel akan digelar di Masjid Istiqlal Jakarta pada 3 April 2021 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Peralatan dan juga ada teman-teman dari Pemerintah Kabupaten Bandung membebaskan wisatawan mengunjungi kawasan objek wisata Lembang Bandung tanpa menunjukkan surat keterangan rapid test. Pengelola wisata menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya, informasi ini. Ya, ini sama. Dalam libur kali ini, pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak menerapkan surat bebas COVID-19 bagi para wisatawan yang akan berlibur ke kawasan objek wisata Lembang. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, pihak pengelola hanya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, selain membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50%, kunjungan para wisatawan yang datang pun turun hingga 60%. Untuk libur Isra Miraj ini kami mengalami penurunan baik dari segi pengunjung ataupun tingkat keramaian yang ada di kami. Di samping menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, kami hanya menerima tamu dibatasi 30-50%. Mudah-mudahan dengan adanya beberapa vaksin yang telah turun dapat menaikkan tingkat positif dari COVID-19 ini dan mudah-mudahan wisata kembali hidup. Sejak Sabtu pagi, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju kawasan wisata Lembang mulai ramai. Kendaraan didominasi kendaraan mobil pribadi, namun belum terjadi kemacetan yang berarti. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengunjung masuk kawasan Ancol saat libur akhir pekan. Dan sementara warga dan pedagang antusias dengan kembalinya dibuka Taman Marga Satwa Ragunan setelah ditutup sementara waktu. Pantai Ancol masih menjadi pilihan berlibur keluarga di akhir pekan. Banyak keluarga yang datang untuk menikmati kawasan Pantai Pasir Putih Lagun. Kawasan Ancol juga masih memberlakukan sistem 50% pengunjung. Untuk mencegah membludaknya pengunjung, Ancol memberlakukan sistem tiketing online atau pembayaran tanpa uang tunai. Sementara itu, Taman Marga Satwa Ragunan yang sempat ditutup sementara sejak Desember 2020 mulai dibuka kembali untuk umum. Pengunjung ramai mendatangi kebun binatang Ragunan sejak pukul 8 pagi. Sementara itu, dibukanya kembali Taman Marga Satwa Ragunan membuat pedagang kembali bisa berjualan. Taman Marga Satwa Ragunan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% atau sekitar 5.000 orang. Terkait protokol kesehatan masih tetap dilaksanakan seperti biasa ya, seperti pada masa-masa sebelumnya. Jadi termasuk juga larangan untuk ibu hamil, lansia dan anak-anak usia 0-9 tahun masih belum boleh ke Ragunan. Tapi untuk kali ini bagi warga luar DKI juga sudah diizinkan. Yang mana sebelumnya warga DKI masih dibatasi untuk khusus warga DKI saja. Tapi untuk kali ini warga DKI sudah boleh diizinkan untuk berkunjung ke Ragunan ini. Sejak dibuka kembali, pengunjung dari luar DKI Jakarta sudah diperbolehkan untuk datang ke Ragunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku tabrak lari pesepeda di Bundaran HI dijadikan tersangka. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.